Peringatan, video yang akan Anda tonton bersifat sangat rahasia. Dan jika Anda memutuskan untuk menonton video ini, risiko ditanggung sendiri. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Oke guys, di Tusi Story kali ini aku akan membahas tentang sebuah organisasi rahasia yang bernama SCP Foundation. SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi yang bertugas untuk melindungi bumi dan juga manusianya dari makhluk, entitas, sampai dengan lokasi yang bersifat anomali atau bisa juga disebut di luar nalar manusia. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa kita tahu dari SCP Foundation ini? Daripada penasaran, mendingan langsung aja kita mulai ceritanya. Oh ya guys, subscriber aku sebentar lagi 1000 nih. Jadi aku minta support kalian untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. SCP Foundation memiliki misi sesuai dengan namanya. S yang berarti secure, di mana organisasi ini mengamankan subjek anomali yang bisa dibilang nggak masuk akal. Kenapa dibilang nggak masuk akal? Karena subjek-subjek anomali ini seperti memiliki kekuatan super dibandingkan dengan manusia biasa. Subjek ini diamankan biar nggak jatuh ke tangan yang salah melalui observasi dan juga penjagaan yang ekstensif. C atau contain, di mana organisasi ini menjaga dan menyimpan subjek anomali tersebut di fasilitas SCP untuk mencegah tersebarnya informasi subjek-subjek SCP dari pihak yang ingin mencari tahu. Dan P atau protect, di mana organisasi ini melindungi publik dari efek subjek anomali ataupun sebaliknya, sampai adanya pengertian atau penjelasan yang dapat diterima satu sama lain. Tapi selain itu, organisasi ini juga bisa menghilangkan subjek anomali jika memang subjek ini benar-benar dinilai berbahaya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Nah, SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi rahasia yang dilindungi oleh pemerintahan dunia. Hal ini dilakukan demi melindungi keamanan global yang bisa mengancam fisik ataupun psikologi manusia. Maka dari itu guys, subjek-subjek SCP ini sangat dirahasiakan keberadaannya. Gak cuma itu aja, organisasi ini juga bertanggung jawab untuk menjaga keadaan dunia agar selalu normal, biar penduduk di seluruh dunia bisa menjalankan kehidupan mereka seperti biasa tanpa rasa takut dengan adanya subjek-subjek anomali ini. Jadi kalian nih kalau pernah nonton film MIB, nah itu mirip-mirip lah sama SCP Foundation ini. Bedanya kalau MIB itu melindungi manusia dari alien. Nah kalau SCP melindungi manusia dari subjek-subjek anomali yang emang ada di bumi kita. Saking dirahasiakannya keberadaan dari subjek-subjek SCP ini, sampai ada obat penawar yang bisa menghilangkan ingatan manusia kalau manusia nih pernah ngeliat salah satu subjek SCP. Sama kan kayak MIB? Kalian tahu kan yang apa sih yang dipencet terus tiba-tiba ada sinar, terus udah gitu ingatan manusia tuh jadi hilang gitu, kayak nggak pernah melihat makhluk itu sebelumnya. Nah, SCP juga punya. Bahkan SCP tidak segan-segan untuk memusnahkan seluruh desa kalau di desa itu udah banyak yang tahu tentang subjek SCP. Wow. Nah, jadi buat kalian nih yang udah tahu tentang SCP, hati-hati aja, nanti didatengin. Jadi guys, semua subjek, entity, ataupun fenomena anomali SCP dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan identifikasi kebutuhan mereka, seperti penjagaan, prioritas penelitian, dan juga tingkat bahaya dari masing-masing subjek. Klasifikasi yang pertama adalah safe, di mana subjek SCP ini dinilai aman
Tapi, walaupun aman, bisa jadi subjek ini menimbulkan efek samping jika melakukan kontak dengan manusia. Makanya tetap harus hati-hati. Klasifikasi yang kedua adalah Euclid, di mana subjek ini tidak begitu bahaya, tapi juga tidak cukup aman. Nah, klasifikasi Euclid ini adalah kelas SCP yang terbanyak. Terdiri dari makhluk hidup, fenomena, sampai dimensi yang anomali. Dan klasifikasi ketiga adalah Keter. Nah, subjek dari klasifikasi ini dinilai paling berbahaya dan penjagaannya sangat ketat. Walaupun subjek di Keter ini nggak sebanyak Euclid, tapi kelas ini butuh penjagaan yang lebih banyak karena lebih berbahaya dibanding dua kelas lainnya. Selain tiga klasifikasi ini, ada klasifikasi lain yang namanya Thaumiel. Nah, SCP dari kelas Thaumiel ini digunakan untuk mengurung SCP-SCP lain. Jadi kayak semacam wadah yang dimasukin SCP dari klasifikasi lain terus dikurung di dalam wadah itu. Makanya SCP dari klasifikasi Thaumiel ini tidak semengancam subjek SCP klasifikasi lain. Bahkan SCP Thaumiel malah dimanfaatkan oleh organisasi ini. Gak cuma subjek SCP-nya aja nih guys yang dibagi ke beberapa kelas, tapi juga personil dari SCP Foundation yang dibagi ke dalam 5 kelas. Kelas A terdiri dari orang-orang penting atau manajemen dari organisasi ini yang memikirkan strategi organisasinya, dan personel dari kelas ini gak boleh kontak langsung dengan subjek SCP agar terhindar dari bahaya. Kelas B, personil-personil yang dibutuhkan dalam penelitian subjek SCP dan hanya boleh melakukan kontak langsung dengan SCP dari klasifikasi SAFE. Kelas C yang merupakan agen lapangan adalah personil yang melakukan kontak langsung dengan subjek SCP untuk menangkap atau mengamankan subjek tersebut. Kelas D terdiri dari tahanan negara dengan hukuman mati yang digunakan oleh SCP Foundation sebagai alat tes subjek SCP untuk mengetahui tingkat bahaya dari subjek tersebut. Nah, orang-orang dari kelas D ini kayak manusia yang udah nggak ada harganya, jadi bener-bener cuma berfungsi sebagai alat tes SCP aja. Dan yang terakhir ada kelas E. Nah, di kelas E ini terdiri dari personil bekas kelas D yang bertahan hidup dan lagi menunggu pemulihan untuk menjadi personil kelas D atau tidak digunakan lagi tergantung hasil observasinya. Jadi guys, kalau SCP Foundation ini nggak ada, dunia tuh nggak setentram sekarang yang kita rasakan. Karena nggak akan ada yang bisa menjaga dunia dan juga manusia dari subjek-subjek anomali. Karena subjek-subjek anomali ini sangat banyak. Kalau aku sebutin, wah nggak akan kelar lah guys. Makanya sekarang aku cuma akan nyebutin 3 subjek SCP aja berdasarkan klasifikasinya. Aku akan mulai dari klasifikasi SCP yang paling berbahaya, yaitu Keter. Salah satu contoh SCP dari klasifikasi Keter adalah SCP-957. Nah, kalau kalian udah pernah nonton video aku yang Russian Sleep Experiment ini, kalian mungkin akan bertanya-tanya, SCP-957 ini adalah subjek Russian Sleep Experiment atau subjek SCP sih? Karena kalau dilihat dari penampakannya nih sama persis. SCP ini mempunyai tinggi 2 meter dan berat 75 kg. Bahkan SCP-957 ini gak butuh makan dan minum dan gak butuh tidur sama sekali, persis kayak subjek Russian Sleep Experiment. Terlebih lagi, SCP-957 ini gak bisa merasakan sakit dan dadanya bolong guys, organnya tuh gak ada. Ini tuh sama banget kayak subjek eksperimen dari Russian Sleep itu. Untuk kalian yang belum nonton, coba deh kalian tonton video aku Russian Sleep Experiment dan lihat hasil subjek eksperimennya itu tuh sama banget kayak SCP-957 ini. Kalau berdasarkan cerita dari Russian Sleep Experiment, subjek terakhir itu katanya ditembak dan mati. Tapi gimana kalau ternyata subjek terakhir ini disimpan sama Rusia dan akhirnya diambil alih oleh SCP Foundation dan hidup sampai sekarang. Karena sama persis guys. Ciri-cirinya pun sama, nggak tidur, nggak makan, nggak minum, nggak bisa merasakan sakit, dadanya bolong, nggak ada organnya. Sama banget, fix. Nggak tahu sih. Nah, SCP-957 nih sekarang ditempatkan dan diawasi oleh SCP Foundation
di sebuah rumah di wilayah Kentucky, Amerika Serikat. Dan SCP-957 ini sangat fasih berbahasa Inggris yang menandakan kalau subjek ini sebelumnya adalah manusia. Subjek ini selalu tinggal bersama satu korbannya yang dia jadikan inang, yang udah dibuat buta dan juga dihipnotis sama dia biar nurutin semua yang dia suruh. Dan setelah dihipnotis, inangnya ini akan menganggap SCP-57 nih sebagai orang yang dia kenal atau sebagai keluarganya yang sudah mengurus dia dalam waktu yang lama. Jadi, dalam 1 bulan sekali, SCP-957 akan menyuruh inangnya ini untuk keluar ke tempat yang ramai buat mancing 1 orang lagi yang akan nganterin inangnya ini pulang karena kan inangnya buta nih. Tapi setelah sampai di rumah, korban barunya ini akan langsung dibunuh sama SCP-957 dan organ-organnya akan dijadikan makanan untuk diberikan ke inangnya. Jadi karena inangnya ini udah dibuat buta dan udah dihipnotis gitu, jadi inangnya ini nurut-nurut aja dikasih makanan ternyata organ manusia. SCP-957 akan bertahan dengan inangnya ini sampai inangnya meninggal. Dan setelah inangnya meninggal, SCP-957 akan mencari rumah-rumah lain dengan 1 orang yang akan menjadi inang baru dan akan begitu seterusnya. Nah, kenapa SCP-957 ini masuk klasifikasi Keter? Karena SCP-957 ini sangat berbahaya dan mengancam kehidupan manusia. Tapi kalau berbahaya, kenapa SCP-957 ini nggak ditaruh di fasilitas SCP? Karena nih guys, sebenarnya SCP Foundation nih susah banget buat nangkep si SCP-957. Karena dia punya kekuatan yang besar banget yang belum bisa teridentifikasi. Makanya SCP-957 ini ditaruh di sebuah tempat, namun dia tetap diawasi sama SCP Foundation dengan kondisi 1 bulan sekali SCP ini akan memakan 1 korban manusia. Contoh yang kedua dari klasifikasi Euclid. Salah satu contoh dari klasifikasi Euclid adalah SCP-096. SCP-096 disebut juga dengan Shy Guy, ditemukan di sebuah pegunungan es yang dirahasiakan lokasinya oleh pasukan bersenjata SCP Foundation. Nah, waktu ditemukan nih, mereka melihat sosok humanoid yang tubuhnya seputih tulang. Dan pasukan ini kaget sama Shy Guy yang pada saat itu dalam keadaan telanjang. Padahal itu di pegunungan es yang pasti suhunya -0 derajat guys. Dan karena Shy Guy ini cuma duduk aja sambil nangis-nangis terisak gitu kayak gitu doang. Akhirnya para pasukan SCP ini mengira Shy Guy adalah makhluk humanoid yang jinak dan gampang ditangkap karena dia cuma diem aja. Tapi nggak taunya waktu mereka tatap mukanya Shy Guy, makhluk ini langsung berubah, nangis kenceng sambil teriak dan langsung ngabisin semua pasukan tanpa sisa dan tanpa jejak yang tertinggal. Terus setelah ngabisin 1 pasukan, si Shy Guy ini langsung duduk lagi tenang dan kembali nangis terisak-isak pelan aja. Nah, ada nih 1 prajurit yang selamat gak dibunuh sama Shy Guy karena dia gak melihat mukanya Shy Guy. Akhirnya prajurit ini berhasil menutupi mukanya Shy Guy pakai kantong hitam dan dia berhasil membawa Shy Guy ke fasilitas SCP. Dan di fasilitas SCP dia ditempatin di sebuah ruangan baja berukuran 5x5x5 meter dan gak ada jendela sama sekali biar gak ada yang bisa ngeliat ke mukanya si Shy Guy. Nah, setelah diteliti, Shy Guy ini memiliki tinggi 2,38 meter dan memiliki rentang tangan 1,5 meter. Udah gitu, mulutnya Shy Guy ini bisa kebuka 4 kali lebih lebar dari manusia normal. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nih, kenapa subjek SCP ini dipanggil dengan nama Shy Guy atau cowok pemalu? Karena ternyata guys, Shy Guy ini nggak suka kalau mukanya dilihat. Makanya semua yang melihat mukanya akan dibinasakan tanpa jejak apapun. Hati-hati nih guys, kalau kalian ketemu sama Shy Guy, jangan melihat mukanya.
langsung lari aja, kabur. Dan kenapa Shy Guy ini bisa masuk ke klasifikasi Euclid, bukan klasifikasi Keter, padahal dia bisa membunuh orang, mengancam keselamatan manusia. Karena Shy Guy adalah subjek SCP yang masih bisa dikontrol. Dan Shy Guy juga nggak akan membunuh kalau mukanya nggak dilihat sama siapapun. Jadi dia masih masuk ke dalam klasifikasi Euclid. Dan yang terakhir adalah contoh dari klasifikasi safe. Nah, kalau subjek yang ini adalah subjek yang lucu dan menggemaskan. SCP-999 atau yang disebut sebagai Tickle Monster memiliki bentuk kayak jelly dan slimy. Terus monster ini warnanya oranye dan beratnya 54 kg dengan tinggi 1-2 meter. Monster ini juga bisa merubah bentuk tubuhnya sampai setipis 2 cm. SCP-999 adalah SCP terjinak di SCP Foundation dan sangat tidak berbahaya, makanya dia dimasukkan ke klasifikasi safe. Nah, kenapa Tickle Monster ini bisa dibilang jinak? Karena Tickle Monster punya sifat yang kayak anak anjing, yang playful dan juga lovable. Bener-bener bisa bikin orang tuh jadi seneng gitu ngelihatnya. Karena siapapun yang menyentuh Tickle Monster ini, moodnya bisa langsung berubah menjadi happy. Bahkan Tickle Monster bisa sampai ngejinakin monster paling berbahaya di SCP Foundation, yaitu SCP-682. Dan kalau kita udah nyentuh Tickle Monster nih, efek happy-nya tuh akan berlangsung lama walaupun kita udah nggak sama si Tickle Monster. Terusnya guys, si Tickle Monster ini seneng banget kalau ketemu sama makhluk hidup kayak hewan dan juga manusia. Dia tuh kayak langsung nyamperin terus langsung meluk makhluk itu dan kayak langsung gelitik-gelitik gitu, makanya disebut sebagai Tickle Monster. Saking jinaknya, SCP-999 ini diperbolehkan untuk keliling-keliling jalan-jalan di fasilitas SCP Foundation. Terus semua personel SCP ini juga diperbolehkan untuk main bareng sama si Tickle Monster. Tapi monster gemuy ini tetap harus masuk ke kandangnya sekitar jam 8 sampai jam 9 malam untuk tidur. Oke guys, itulah tadi cerita tentang SCP Foundation dan juga contoh-contohnya. Nah, kalau kalian percaya nggak nih sama SCP Foundation ini? Beneran ada atau enggak? Karena ternyata organisasi ini sempat diragukan keberadaannya. Karena orang yang punya website SCP sendiri udah mengaku kalau SCP Foundation hanyalah fiksi. Tapi gimana kalau sebenarnya SCP Foundation ini adalah organisasi yang benar-benar ada? Website beserta database subjek-subjek SCP dan juga statement klarifikasi kalau SCP Foundation adalah fiksi sengaja dibuat duluan sebelum masyarakat menemukan keberadaan subjek SCP sebenarnya. Dengan begitu, SCP Foundation akan mendapatkan kepercayaan publik terlebih dahulu. Hal ini tuh sama aja kayak konsep klasik pembohong. Dimana kalau misalkan ada yang kentut, orang yang kentut ini akan teriak dan nunjuk orang lain duluan. Lo kentut ya? Bau nih! Karena dia mau melindungi dirinya sendiri dari fakta kalau dia adalah orang yang kentut. Sama aja nih guys, kayak si SCP Foundation. Dengan dia mengatakan duluan kalau SCP Foundation adalah organisasi fiksi, itu kayak dia melindungi fakta-fakta sebenarnya kalau SCP Foundation benar-benar ada. Dan bisa jadi SCP Foundation ini punya nama lain yang tersembunyi. Nah, kalau kalian gimana nih guys? Kalian percaya SCP Foundation adalah organisasi fiksi atau organisasi fakta? Langsung aja komen di bawah ini. Itulah tadi Tuesday Story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tuesday pamit, see you guys on the next video and bye!